Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Baik Mbak Ci, tadi dijelaskan bahwa 2023 ini adalah peluang bagi Provinsi Lampung untuk menarik investor di Lampung. Nah, bagaimana Mbak Ci, keuntungan bagi para investor menanamkan modalnya di Lampung? Ya, benar ya, bahwa 2003 ini tahun kebangkitan lah ya untuk investasi. Kita Lampung itu harus mempersiapkan segala hal ya untuk mengundang para investor menanamkan modalnya. Pertama dengan permudahannya ke perizinan. Ini salah satu yang menjadi sengkurat biasanya ya. Perizinan itu dipersulit segala macam. Tapi pemerintah pusat pun sudah menyatakan bahwa kemudahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang Nomor 11 tahun 2020 yang baru saja disahkan itu lebih memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya ke provinsi, ke daerah, kabupaten kota, bahkan ke tingkat pusat. Jadi memang dari pusat, kemudian provinsi dan daerah itu semuanya satu pintu dan harus tersinergi. Nah, selain kemudahan di dalam perizinan, juga keterbukaan, kemudian penyedia infrastruktur itu penting juga ya, karena investor akan melihat kira-kira potensi nggak dia menggelontorkan uangnya, pasti dia ingin uang yang ditanamkan itu berkembang bahkan menguntungkan. Nah ini yang menjadi tantangan dan juga menjadi peluang juga bagi Lampung. Lampung memiliki lahan yang cukup luas, kemudian sektor pertanian yang boleh number one ya. Kalau Lampung itu sebagai produksi pertanian penyokong nomor 1 di nasional ya, termasuk lumbung pangan dan lumbung ternaknya. Kemudian juga di sektor pariwisata, Lampung sangat kaya, mulai dari wisata alam, kemudian juga pegunungan, laut itu tidak kalah dengan terdahulunya di daerah Bali dan lainnya ya. Ini yang punya potensi seperti ini. Kemudian apakah industri juga tidak berpotensi, berpeluang? Itu sangat berpeluang. Karena sumber daya tenaga kerja di Lampung mumpuni, cukup banyak, sehingga penyerapan tenaga kerja di industri-industri yang ada itu tidak perlu lagi menyumbang atau mengambil dari daerah lain karena ini tersedia. Jadi pulang-pulang ini yang bisa dijual kepada investor, kemudian melihat kondisi Lampung yang subur ini bisa menjadikan daya tarik tersendiri. Nah, mungkin upaya dari pemerintah provinsi sendiri Mbak untuk mempromosikan SDM dan kekayaan alam di Lampung kepada investor ini mungkin seperti apa Mbak giatnya pemerintah sendiri Mbak? Betul. Walaupun selain pasti kampanye ya, kampanye dan digelarnya ada beberapa pertemuan summit ya untuk para investor itu perlu dilakukan karena dengan promosi-promosi penawaran yang menarik pasti itu akan menggait investor untuk menanamkan modalnya. Kemudian juga ada kita sudah membentuk forum ya, Forum Investasi Lampung atau FOIL. Nah, ini sudah dibentuk dan ini diharapkan terus melihat peluang-peluang apa saja, kemudian kendala-kendala apa saja yang bisa dibicarakan ya kan. Yang ini akan disampaikan bahwa inilah potensi yang ada, kemudian jika ada kendala-kendala seperti apa solusinya. Di forum ini lebih banyak didiskusikan terkait dengan investasi yang ada di dalam. Artinya stakeholder ini juga sudah membuat analisis SWOT sendiri seperti itu ya Mbak Ci, apa peluang dan tantangannya bagi para investor menanam investasinya di Lampung ya Mbak Ci ya. Nah, tentunya dengan investasi yang ditanam di Lampung ini korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sepertinya Mbak Ci ya. Betul. Investasi ini sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan hadirnya modal masuk ke Lampung, kemudian juga misalnya pabrikan atau perkebunan pasti menyerap banyak tenaga kerja. Dari tenaga kerja ini tentu menyerap masyarakat menjadi lebih sejahtera ya secara perekonomiannya. Inilah yang memang patut dilakukan oleh semua pihak stakeholder, termasuk juga soal keamanan ya. Jaminan keamanan investor pingin uang yang
setelah ditanam itu bisa bermanfaat dan merasa aman. Jadi kalau ada aset-asetnya tetap bisa berkelangsungan lebih lama. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan hukum, persoalan tanah itu menjadi persoalan di kemudian hari. Betul. Bagi para investor. Gitu. Ini yang juga menjadi catatan penting dari pemerintah. Nah, ada nggak, Mbak, catatan kita gitu bahwa berapa penanaman modal asing yang sudah menanamkan investasinya di Lampung, Mbak Ci? ya. Kalau di tahun 2022 ya, memang PMA-nya itu ya, penanaman modal asing itu lebih kecil ya ketimbang dari penanaman modal dalam negeri. Tapi kita sudah cukup baik ya, di 2022 itu ada sekitar 4 triliunan ya, 4,6 triliun, di mana penanaman modal asing itu lebih dari 1 triliun, selebihnya adalah penanaman modal dalam negeri. Nah, kita juga ingin menggenjot ya, semua baik, penanaman modal asing baik, penanaman modal dalam negeri juga baik, hanya regulasinya yang memang yang patut dikawal. Jangan sampai ada kecemburuan, jangan sampai ada hadir investor tapi tidak melibatkan masyarakat. Ini juga akan menjadi adanya polemik yang tentunya kita tidak mengharapkan adanya gesekan ya. Kehadiran investor justru akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Gitu. Kalau kemudian izin yang sudah diberikan pemerintahan ini mungkin dampaknya seperti apa, Mbak, kepada investor ini? Lebih mudahkah dia untuk menanamkan modalnya atau seperti apa, Mbak? Ya, perizinan juga penting karena awal pintu masuk adalah perizinan. Kalau dari awalnya sudah susah atau sulit, maka investor sudah mundur, baru melangkah dia sudah mundur. Tapi dengan segalanya bisa dilakukan secara online, dengan menggunakan aplikasi, ini kan memangkas, memudahkan, selain efisiensi juga memangkas terjadi praktek-praktek perjokian dan juga korupsi ya, tindak korupsi KKN dan lainnya. Ini yang menjadi pintu masuk awal adalah memang perizinan, dan Undang-Undang Cipta Kerja sudah berupaya merangkum itu untuk lebih mempermudah soal perizinan bagi investasi yang masuk. Yang pada akhirnya juga nanti bakal menguntungkan kita sendiri sebagai masyarakat Lampung ya, Mbak Ci. Iya. Baik, Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.